Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang terhormat kepada Bapak Irmawan selaku dosen AIK, yang saya hormati pula rekan-rekan mahasiswa dari program studi teknologi informasi. Pertama-tama adalah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadirat Allah, Tuhan yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Shalawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah mengubah dari zaman jahiliyah sehingga sampai zaman Islamiyah seperti sekarang ini. Pada kali ini saya akan berkultum mengenai kegalauan, bahwa setiap orang pasti merasakan yang namanya galau. Tentu galau itu dibolehkan setiap orang, cuman kualitas kita selaku umat muslim, selaku pemuda, sangat ditentukan apa yang kita galaukan. Ya boleh kita menggalaukan soal jodoh, ya boleh kita menggalaukan soal pekerjaan, ya boleh kita menggalaukan soal pendapatan dan hal yang lain-lain. Tapi kita juga perlu menggalaukan hal yang lain. Kualitas diri kita akan terlihat dari bagaimana kita galau, apa yang kita galaukan. Mari kita sedikit belajar sejarah seorang dua pemuda yang dia sangat patut diteladani. Dia benar-benar dikenang dalam ahli sejarah sampai difilmkan. Siapa itu? Yaitu Sultan Muhammad Al-Fatih. Bahkan dia juga dibahas oleh ustadz-ustadz termasuk Felix Xiao, Budi Asari, dan lain-lain. Karena beliau itu memiliki hikmah dan suri toladan yang bisa kita ambil. Apa itu? Ya seperti yang saya sampaikan, kegalauan dia. Jadi mari kita belajar dari kisah mereka. Sultan Muhammad Al-Fatih. Jadi dia itu semasa kecilnya sudah dididik orang tuanya untuk taat beragama, untuk senantiasa berjuang membela agama Islam. Berjuang seperti apa? Dia selalu mengamati kondisi sekitar, memikirkan umatnya. Sultan Muhammad Al-Fatih dialah orang yang menaklukkan Konstantinopel di usianya yang terbilang masih sangat muda itu. Di usianya masih dikatakan 21 tahun. Mungkin kita tidak bisa seperti Sultan Muhammad Al-Fatih yang sehebat beliau. Tapi satu hal yang bisa kita teladani yaitu kegalauannya. Dari masa kecil dia selalu belajar berbagai bahasa. Dia waktu umur 17 tahun sudah memahami, sudah menguasai banyak bahasa. Dia mempelajari ilmu perang, ilmu matematika, dan banyak hal. Karena itu semua, karena kegalauannya. Karena dia galau, mengapa Konstantinopel dikuasai oleh kaum Kristen? Nah, maka itulah yang membuat Muhammad Al-Fatih itu punya keinginan untuk merubah, untuk menguasai. Maka itu perlu perjuangan. Yang kedua yaitu Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Dia juga berpemikiran yang sama. Kegalauan dia, mengapa tanah Palestina dikuasai oleh musuh.
maka dia yang berupaya untuk membebaskan. 5 tahun setelah Salahuddin Al-Ayyubi berhasil menguasai Yerusalem, oleh Allah dipanggil ke rahmatullah dan meninggal. Seolah-olah Salahuddin Al-Ayyubi itu dihidupkan untuk untuk membebaskan tanah Palestina. Nah, kita yang patut dipelajari yaitu kegalauannya. Ya, kita boleh galau soal pendapatan, soal jodoh seperti yang tadi saya sampaikan. Cuman dinaikkan level. Kita kali-kali mikir kenapa masjid di sekitar tutupi. Kenapa kondisi perekonomian negara kita seperti ini? Kenapa kondisi kabupaten kita seperti ini? Ya perlu kita memikirkan kondisi kita sendiri. Maka dari itu, segeralah, kalau pendapat ulama ada yang mengatakan segeralah selesaikan dirimu sendiri supaya kita segera menyelesaikan urusan umat. Ya, walaupun kita juga bisa istilahnya disambil itu, nyambil memikirkan umat, nyambil memikirkan diri sendiri itu masih bisa. Oke, cukup. Mungkin dari saya seperti itu. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Nasrul minallah wa fadlun qorib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.